Musim 2025-2026 sepak bola Jerman udah resmi berakhir dan wow, ini benar-benar salah satu musim yang paling masif dan dramatis. Di ulasan kali ini, kita nggak cuma bakal ngebahas siapa yang menang atau kalah, kita bakal membedah langsung alur cerita utamanya, angka-angka gilanya, sampai drama emosional di baliknya. Buat Anda yang ngikutin Bundesliga musim ini, Anda pasti tahu betapa spektakulernya persaingan yang baru aja kita saksikan. Jadi, mari kita langsung mulai aja. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal jalan dari gelar ganda Bayern, persaingan di kualifikasi Liga Champions, siapa aja yang masuk tim terbaik musim ini, deretan pemain dan statistik teratas, dan kita tutup dengan drama playoff degradasi. Kita bakal bergerak dari puncak kejayaan mutlak, turun terus sampai ke pertarungan hidup mati di dasar klasemen. Oke, kita mulai bagian pertama, gelar ganda Bayern Munich. Coba perhatikan angka ini. 89. Ini bukan sekedar perolehan poin biasa ya. Ini adalah tiket yang mengamankan gelar Liga ke-35 buat Bayern. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, mereka finish 16 poin di depan Borussia Dortmund yang ada di posisi kedua. Gap 16 poin ini benar-benar menunjukkan dominasi absolut yang nyaris gak masuk akal sepanjang musim. Saking gilanya performa mereka, manajer Vincent Kompany sampai bilang gini setelah mereka menyegel gelar ganda dengan melibas VfB Stuttgart 3-0 di final DFB Pokal. Kadang, kita cuma bisa berdiri dan mengagumi tim ini. Maksud saya, kalau pelatihnya sendiri sampai kehabisan kata-kata, Anda bisa bayangin kan seberapa mengerikannya Bayern waktu main di Olympiastadion Berlin itu? Nah, yang menarik adalah gimana kemenangan di piala domestik itu diraih. Harry Kane mencetak hat-trick legendaris di babak kedua yang dalam istilah Jerman disebut Lupenreiner. Buat yang belum tahu, ini tuh istilah buat hat-trick murni yang tanpa celah. 3 gol berturut-turut tanpa kepotong jeda turun menum atau diselingi gol dari pemain lain. Sebuah pembuktian klinis yang luar biasa. Tapi ya, di tiap kemenangan pasti ada yang patah hati kan? Menyelipkan sedikit humor di tengah kekalahan telak mereka, Kapten Stuttgart, Deniz Undav, ngasih komentar yang manusiawi banget ini. Dia bilang malam ini bakal ada kebab doner untuk melampiaskan rasa frustrasi. Jujur aja, siapa sih yang nggak butuh makan enak buat ngilangin stres setelah digempur habis-habisan di final? Lanjut ke bagian kedua, kualifikasi Liga Champions. Mari kita lihat gimana persaingannya. Kalau kita lihat tabel akhir 4 besar ini, hierarkinya kelihatan sangat jelas. Ada Bayern di puncak, disusul Dortmund, RB Leipzig, dan Stuttgart. Mereka berempat sukses ngamanin tiket ke Liga Champions musim depan. Dan buat Stuttgart, meskipun mereka kalah di final piala tadi, pencapaian 62 poin ini jadi bukti nyata kalau mereka sekarang udah jadi kekuatan elit baru yang wajib diperhitungkan. Masuk ke bagian ketiga. Berdasarkan performa tim-tim tadi, siapa aja yang masuk ke Team of the Season? Berdasarkan rilis dari Bulin News, lini belakang ini ibarat tembok beton. Di bawah Mistar, ada Gregor Kobel dari Dortmund yang nyetak 15 kali clean sheets, tertinggi di liga. Terus, kita punya bek sayap tanpa lelah kayak Vladimir Koval yang nyatatin 2.800 lari intensif. Ditambah benteng kokoh seperti Tah dan Schlotterbeck, plus ancaman mematikan dari Alex Grimaldo, ini adalah unit pertahanan yang absolut. Geser ke lini tengah dan serang, isinya benar-benar melimpah talenta. Ada Joshua Kimmich, sang metronom, dan Rookie of the Season kita yang sensasional dari Leipzig, Yan Diomande. Jangan lupakan sayap mematikan Bayern, kayak Luis Diaz, dan tentu aja sang Player of the Season, Michael Olise. Lini ini makin sempurna dengan kehadiran Deniz Undav dan Harry Kane di depan. Sekarang, di bagian keempat, mari kita bedah statistik individu mereka untuk melihat seberapa dominan pemain-pemain ini. 36. Harry Kane sekali lagi ngebuktiin kenapa dia dilabeli finisher legendaris. Bayangin, dia memuncaki daftar top skor dengan 36 gol. Dan itu dilakuin cuma dalam 31 penampilan liga. Rasio golnya bener-bener definisi dari efisiensi yang menakutkan buat pertahanan lawan manapun. Tapi mesin gol nggak bakal jalan tanpa pelayan yang andal kan? Nah, grafik ini nunjukin betapa mendominasinya Michael Olise dalam menciptakan peluang. Dengan 19 kali assist, dia menjulang tinggi mengungguli Julian Ryerson dari Dortmund, bahkan ninggalin rekan setimnya sendiri, Luis Diaz. Visi bermain Olise inilah kunci utama dominasi Bayern. Meski begitu, musim ini nggak 100% mulus buat para bintang Bayern di luar lapangan. Jamal Musiala secara mengejutkan harus relasinya dicabut gara-gara insiden ngebut dan kecelakaan. Ini kayak semacam pengingat buat kita ya, sehebat apapun dominasi mereka di lapangan hijau, mereka tetap manusia biasa yang punya masalah dan dinamika di dunia nyata.
Oke, kita sampai di bagian kelima. Kita turun dari puncak kejayaan yang glamour, langsung ke drama paling menegangkan, babak playoff degradasi. Kita intip kasta kedua sebentar. Schalke yang penuh sejarah dan SV Elversberg lagi merayakan promosi otomatis mereka. Tapi, nasib kurang beruntung dialami SC Paderborn. Mereka harus puas di posisi ketiga karena kalah selisih gol. Artinya, mereka harus melewati rute yang paling ditakuti, babak playoff. Sebagai peringkat 3, Paderborn berhak menantang peringkat ke-16 dari kasta tertinggi, yaitu VfL Wolfsburg. Wolfsburg ini benar-benar beruntung bisa lolos dari lubang jarum degradasi otomatis yang udah nelan FC St. Pauli dan Heidenheim. Jadi bagi Wolfsburg, ini adalah kesempatan terakhir buat nggak tergelincir ke divisi bawah. Tapi yang bikin pertarungan David melawan Goliath ini makin gila adalah perbandingan nilai skuadnya. Coba lihat. Skuad Wolfsburg itu bernilai 234 juta euro. Di sisi lain, nilai skuad Paderborn cuma sekitar 40 juta euro. Jomplang banget kan? Ini nunjukin betapa besarnya jurang pemisah ekonomi antara dua tim yang lagi memperebutkan satu tempat yang sama. Dan ketegangannya benar-benar memuncak setelah leg pertama di kandang Wolfsburg berakhir imbang 0-0. Bayangin, tegangnya. Semuanya harus dipertaruhkan di leg kedua nanti. Satu kesalahan kecil aja di lapangan itu bisa berarti hilangnya ratusan juta euro dari hak siar dan pendapatan komersial buat musim depan. Jadi, ngelihat semua fakta ekstrim ini, ninggalin satu pemikiran akhir buat kita. Di saat perbedaan finansial udah sebesar ini, apakah format playoff ini benar-benar menghargai persaingan olahraga yang adil? Atau jangan-jangan ini cuma jaring pengaman buat ngelindungi klub-klub raksasa dari kejatuhan? Coba Anda pikirkan, apa artinya ini buat masa depan sepak bola Jerman? Terima kasih udah bergabung di ulasan spesial ini, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.